Peringatan Raja Tai soal bangsa Cina. Kemiripan terbesar antara Cina dan Yahudi adalah sifat rasisme mereka. Dimanapun mereka berada, Cina tetap akan setia kepada golongannya sendiri dan juga kepentingan mereka yang didorong oleh kerakusannya. Tujuan satu-satunya mereka adalah menimbun sebanyak mungkin uang dan kemudian pergi. Mereka merasa tidak punya kewajiban. Mereka memburu setiap hak istimewa dan selalu menghindari pertanggungjawaban. Di mata orang Cina, semua orang di luar mereka adalah barbar yang harus dirampok, ditipu, dan diperas. Banyak perusahaan-perusahaan Cina yang sengaja dibangkrutkan untuk bisa lari dari utang dan sambil tetap melindungi kekayaan pribadi mereka. Mereka memboyong uang dari Siam dan negara-negara Asia lainnya dan mengirimkannya ke keluarga mereka di Cina bukan untuk amal, tapi semata-mata untuk menimbunnya. Suatu hari akan muncul perlawanan terhadap mereka di mana-mana. Kalimat tegas di atas adalah pernyataan dari Raja Thailand, King Rama VI yang memiliki nama Wairavut, yang tertulis dalam sebuah penerbitan Persiam. Kalimat ini disalin kembali oleh peneliti Amerika bernama Sterling Seagrave dalam bukunya berjudul Lord of the Rings, The Invisible Empire of the Overseas Chinese yang terbit di London tahun 1996. Seagrave juga menemukan fakta jika mitos Thailand tak pernah dijajah adalah salah besar. Bagaimana kisah dan fakta yang dipaparkan Seagrave tentang Thailand dan kaitannya dengan bangsa Cina? Semuanya bisa Anda dapatkan di Era Muslim Digest edisi 12 dengan tema Bahaya Imperialis Kuning. Era Muslim Digest bisa didapatkan di Plaza Era Muslim dengan nomor kontak yang tertera di layar Anda. Mungkin kita semua masih ingat, dulu ketika masih duduk di sekolah, dalam pelajaran sejarah bangsa-bangsa Asia Tenggara, dalam salah satu bagiannya kita diajarkan jika Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dan kini, kita ternyata harus mengakui jika itu semua adalah mitos. Adalah fakta jika sampai detik ini Thailand sesungguhnya masih dijajah. Dalam bukunya yang menjadi acuan dunia tentang sinologi, Sterling Seagrave, wartawan investigasi dan pakar sejarah Cina yang lama hidup di perbatasan Burma dengan RRC, menyatakan hal itu dalam satu bab khusus, bab 11, berjudul Pohon Durian. Mungkin istilah ini mengacu pada durian Bangkok yang memang populer. Seagrave melukiskan bangsa Siam, pribumi Muang Thai, dengan bangsa Cina sebagai bangsa pendatang, kini ibarat pohon durian yang dijalari tanaman anggur perambat yang sudah berkelindan di sana-sini, hingga tak jelas lagi mana batasan antara pohon durian dan mana yang tanaman anggur. Begitulah situasinya sekarang antara masyarakat Thailand dengan Teochew. Meski kebanyakan orang Cina rantau di sekitar pesisir Pasifik adalah Hokkien, di Thailand mayoritasnya adalah Teochew. Di Bangkok, Teochew jumlahnya lebih banyak daripada di kota lain di muka bumi, termasuk di Hong Kong dan Swatau, tempat asal mereka sendiri. Mereka mengeksploitasi dan bergantung pada ekonomi Thailand dan memiliki bank-bank serta perusahaan-perusahaan terbesar sendiri, seperti pohon perambat yang mengeksploitasi dan bergantung pada pohon durian. Selama ratusan tahun, pemerintah, kaum aristokrat, dan angkatan bersenjata Thailand bergantung pada patronase Teochew seperti durian yang bergantung pada pohon perambat. Demikian tulis Seagrave. Apa itu Teochew? Silakan ikuti sajian lengkap kami di Era Muslim Digest. Seagrave mengatakan, hikayat Teochew mengisahkan banyak hal tentang sisi gelap dari sindikat-sindikat Cina rantau. Seagrave juga memaparkan jika Thaksin Shinawatra bukan pribumi asli Siam, tapi seorang berdarah Teochew. Ayah Thaksin adalah pengusaha Teochew yang tumbuh cepat menjadi kaya disebabkan kedekatannya dengan raja. Dari koneksi dengan pihak kerajaan itulah karier Thaksin mudah meroket. Dan seperti yang lainnya,
Taksin pun merekrut orang-orang di sekelilingnya dari sesama Teochew. Perkembangan demi perkembangan orang Cina di Thailand mendesak keberadaan orang Siam yang merupakan penduduk asli. Hal ini membuat jengkel Raja Rama ke-6 yang menemukan fakta di lapangan jika orang-orang Cina selalu berusaha menghindari membayar pajak. Dan kalaupun membayar, mereka selalu saja menyerahkan uang jauh lebih rendah ketimbang orang Siam paling miskin sekalipun. Hal itulah yang akhirnya membuat Raja Rama VI jengkel dan menulis kalimat di salah satu penerbitan Siam seperti di atas. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Silakan baca di Era Muslim Digest edisi 12, Tabik